Hello, this is G. And welcome. Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Gita Wilhelmina Kamei dengan NIM 2001-2007, mahasiswa aktif semester 2 dari program studi teknik industri, Fakultas Teknik Universitas Katolik di Lasal, Manado. Pada saat ini, saya akan menyampaikan video pembelajaran dengan tujuan sebagai pemenuhan ujian akhir semester materi kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan dosen pengampu Sir Primus Aryasam SH.MH. Baiklah, pada saat ini saya akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya. Mari kita simak videonya. Pertanyaan yang pertama, kebebasan menurut John Stuart Mill secara ontologis substansial bukanlah perbuatan bebas atas dasar kemauan sendiri, bukan pula perbuatan bebas tanpa kontrol. Namun perbuatan bebas yang diarahkan menuju sikap positif, tidak mengganggu dan merugikan orang lain. Melihat situasi dan kondisi kebebasan yang terjadi di Indonesia saat ini, dengan dasar kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, bagaimana tanggapan Anda? Tanggapan saya terhadap kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum sebagai dasar kebebasan yang terjadi di Indonesia adalah hal yang sudah tumbuh dan berkembang di negara kita. Indonesia sebagai negara demokrasi yang mana kebebasan berpendapat yang dimiliki warga negaranya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, kebebasan menyampaikan pendapat ini sebagai hak warga negara dibatasi dengan adanya kewajiban warga negara, di mana setiap masyarakat dalam menyampaikan pendapat memiliki kewajiban menghormati perbedaan pendapat, mendengarkan pendapat orang lain, dan tidak memaksakan pendapat. Sehubungan dengan teori John Stuart Mill, kebebasan adalah kondisi yang melahirkan kreativitas di masyarakat. Di mana kreativitas ini maksudnya bukanlah bahwa semua masyarakat akan pintar berkat adanya kebebasan, melainkan dengan adanya kebebasan, menghadirkan sikap menghargai orang lain dalam bersikap dan berpikir, yang memungkinkan masyarakat berkembang, berdialog, dan menemukan hal baik yang lebih terbuka lebar. Terkait makna kebebasan tersebut, kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum yang ada di Indonesia mencakup kebebasan sosial, yakni hubungan individu atau antar masyarakat dengan masyarakat yang lain dan negara. Sejauh mana individu bertindak atas dasar kebebasan di tengah-tengah masyarakat, menghargai pendapat, persepsi, atau pandangan orang lain. Dan sejauh mana negara memiliki legitimasi untuk mencampuri urusan individu. Dengan ini, kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum ada sebagai hak warga negara dengan memperhatikan kewajiban warga negara, maka setiap masyarakat akan saling menghargai dan tidak akan terjadi kesalahpahaman, serta melalui pertukaran pendapat akan membangun komunikasi dan relasi yang baik antar masyarakat. Pertanyaan yang kedua, penyebaran informasi negatif melalui alat-alat elektronik, cepatnya perubahan dan perkembangan teknologi dan kejahatan dalam dunia informasi serta teknologi mendorong pemerintah untuk mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Meskipun demikian, pelanggaran masyarakat terhadap ketentuan ini semakin marak terjadi, seperti berita bohong dan tindakan keresahan serta kejahatan melalui media. Apa tanggapan Anda? Jawaban, tanggapan saya terhadap kondisi tersebut yakni, sungguh disayangkan dikarenakan di era globalisasi dengan adanya kemajuan teknologi untuk memudahkan penerimaan informasi dan perkembangan manusia dalam pemenuhan peningkatan kualitas dan mentalitas dari setiap masyarakat malah tidak dimanfaatkan sesuai fungsi dan kebutuhannya dengan baik dan benar. Bisa dilihat sekarang,
Terbukti banyaknya oknum-oknum yang memanfaatkan teknologi dengan hal yang tidak patut dan tidak sepantasnya, menyebarkan berita bohong yang memicu perseteruan dan perpecahan di masyarakat. Memang benar, pemerintah sudah mengeluarkan peraturan-peraturan, undang-undang, hukum-hukum yang mengatur persoalan kejahatan dalam dunia informasi dan teknologi sebagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Tapi permasalahan itu seakan masih sulit, tidak bisa dituntas semua. Pada masyarakat juga masih kurangnya kesadaran akan bagaimana pemanfaatan teknologi yang benar sesuai aturan dan hukum. Penyalahgunaan teknologi membuktikan bahwa masih banyak masyarakat dalam konteks ini oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ingin memecah belah persatuan bangsa, menghancurkan negara, radikal, dan tidak memandang Pancasila sebagai falsafah negara, serta refleksi dari para pendiri negara atau founding fathers. Cara mengatasi yang dari pemerintah harus lebih aktif dan tegas dalam menindaklanjuti masalah ini. Pemerintah harus lebih giat memberikan pemahaman tentang penggunaan teknologi yang tepat di era digital ini, lewat penyuluhan atau sosialisasi, sehingga membentuk pendidikan karakter dari setiap masyarakat, agar menjadi pribadi yang lebih baik, sesuai aturan dan norma yang berlaku di masyarakat, baik norma agama, nilai kemanusiaan, persatuan, musyawarah, keadilan, untuk menghindari tindakan ilegal terhadap teknologi dan informasi. Dan dari masyarakat harus lebih menyadari bahwa hal tersebut merupakan hal yang tidak baik, yang dapat merusak keutuhan negara, termasuk menghancurkan masa depan dirinya sendiri. Oleh sebab itu, setiap warga negara harus berpegang pada Pancasila untuk menghindari kejahatan teknologi dan informasi, menjauhi radikalisme, dan menjaga persatuan dan kualitas bangsa dan negara. Oleh karena itu, intinya harus adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat agar permasalahan ini dapat teratasi dengan baik dan terarah. Salah satu program pemerintah di era digital ini yakni Indonesia Makin Cakap Digital. Program literasi digital ini diluncurkan Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo pada Kamis 20 Mei 2021, di mana terdapat literasi digital yang berlanjut di 34 provinsi yang dimulai di tahun 2021 sampai dengan 2024. Dengan tujuan agar setiap masyarakat semakin paham penggunaan teknologi dengan benar dan bijak. Dalam ini, membekali warganet dalam berinteraksi di ruang digital, baik dari segi etika, kemampuan, keamanan, dan budaya digital. Pertanyaan yang ketiga, buruknya kinerja lembaga perwakilan dan partai politik, krisis partisipasi politik rakyat, munculnya penguasa di dalam demokrasi, terjadinya krisis partisipasi politik rakyat disebabkan karena tidak adanya peluang untuk berpartisipasi atau karena terbatasnya kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik. Untuk itu, pelaksanaan demokrasi Pancasila sangat diperlukan. Jelaskan argumentasi Anda. Jawaban: Indonesia adalah negara demokrasi dengan filosofi demokrasi Pancasila. Demokrasi ini berprinsip pada Pancasila sebagai falsafah negara untuk membentuk negara yang beradab. Sungguh sangat disayangkan jika kinerja lembaga perwakilan dan partai politik yang buruk, krisis partisipasi politik rakyat, serta munculnya penguasa di dalam demokrasi. Karena hal itu akan merusak persatuan dan kesatuan bangsa, di mana manusia akan berperang melawan manusia yang lain. Oleh karena itu, untuk mengatasi persoalan tersebut, setiap warga negara, baik masyarakat maupun pemerintah, harus lebih menghidupi prinsip demokrasi Pancasila, yakni mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial di masyarakat untuk menjunjung tinggi keteraturan hidup. Lebih rinci lagi,
Pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, terkandung makna, yakni yang pertama, di mana seorang pemimpin tidak boleh diskriminatif. Yang kedua, suara rakyat adalah suara Tuhan. Dengan maksud kedaulatan berada di tangan rakyat, rakyat yang memilih berdasarkan hati nurani. Yang ketiga, memilih seseorang untuk menjalankan roda pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, pemimpin yang amanah. Pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, terkandung makna kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Pada sila ketiga, Persatuan Indonesia, terdapat makna masyarakat Indonesia menjalankan demokrasi berdasarkan cinta tanah air. Pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, terkandung makna penyelesaian konflik atau masalah dengan musyawarah bersama, sehingga masalah tidak menjadi panjang dan masing-masing pihak dapat menyampaikan pendapat atau argumen terhadap masalah yang ada, serta memutuskan penyelesaian yang akan diambil. Pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terkandung makna budaya demokrasi Pancasila yang sudah ada sejak awal kemerdekaan, kita terapkan dalam kehidupan kita. Dengan memandang Pancasila sebagai pandangan hidup berdemokrasi, akan melahirkan negara yang daulat, menentukan arah dan tujuan bangsa, yakni kesatuan, dan bukan negara yang otoriter, serta keadilan bagi setiap rakyat. Justice for all. Pertanyaan yang keempat, mengapa diperlukan konsepsi wawasan Nusantara? Sebagaimana dikatakan, wilayah Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke sebagai satu kesatuan, serta kemungkinan-kemungkinan apa yang terjadi dengan wilayah dan bangsa Indonesia jika tidak memiliki konsepsi wawasan Nusantara. Menurut Lembaga Ketahanan Nasional tahun 1999, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Maka dengan itu, inti wawasan Nusantara adalah bagaimana cara pandang warga negara terhadap bangsanya yang bertujuan untuk membentuk keutuhan negara, meningkatkan sikap nasionalisme, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Konsepsi wawasan Nusantara sangat penting bagi bangsa Indonesia, di mana negara kita ini terdiri dari beberapa wilayah yang sangat luas, terbentang dari Sabang sampai Merauke, dengan keanekaragaman suku bangsa, masing-masing daerah memiliki pola perilaku dan ciri khas budaya yang berbeda. Oleh karena itu, konsepsi wawasan Nusantara ada sebagai acuan pola pikir dan pandangan terhadap keanekaragaman yang ada, menghargai dan menerima perbedaan yang ada, sehingga keberagaman masyarakat tersebut bukan menjadi penghancur, melainkan bertujuan untuk persatuan dan kesatuan bangsa demi kesejahteraan umum. Kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi apabila Indonesia tidak memiliki konsepsi wawasan Nusantara, yakni akan terjadi perpecahan di dalam negara. Masing-masing warga negara akan saling berkonflik dan menyebabkan runtuhnya persatuan dan kesatuan bangsa. Misalnya, dalam masyarakat akan hadir sikap intoleran yang membuat seseorang tidak bisa menerima perbedaan yang ada dan cenderung melakukan diskriminasi. Kemudian adanya paham etnosentrisme, yakni fanatisme suku bangsa yang mempersepsikan kebudayaan yang dimilikinya lebih baik dibanding kebudayaan yang lain, dan juga akan menimbulkan sikap rasisme dan pemikiran yang radikalisme. Pertanyaan yang kelima, dalam negara demokrasi di Indonesia, saat ini ajakan bela negara seperti amanat konstitusi Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dianggap tidak menarik dan sudah usang. Masyarakat tidak suka mengikuti wajib militer. Hal itu diakibatkan oleh pemberian kesadaran kepada generasi muda, khususnya di kalangan kampus, untuk mencintai negara dan taat pada peraturan yang berlaku. Bagaimana tanggapan Anda?
Tanggapan saya, Indonesia sebagai negara demokrasi dalam upaya bela negara seperti amanat konstitusi pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sebagaimana berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Sungguh menjadi hal yang sangat disayangkan apabila masyarakat menganggap usaha bela negara sebagai hal yang tidak menarik. Padahal bela negara adalah bentuk upaya kita sebagai masyarakat untuk menjaga keutuhan negara, meningkatkan kemakmuran negara, serta sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa, harus mengapresiasi tinggi pengorbanan para pahlawan dengan upaya bela negara, melalui cinta terhadap tanah air Indonesia, menaati peraturan serta norma-norma hukum yang ada di masyarakat, untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, melindungi keutuhan NKRI, dan dari segala ancaman yang dapat memecah belah bangsa. Maka kita sebagai mahasiswa-mahasiswi harus berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, menerapkannya dalam kehidupan bernegara untuk peningkatan kualitas pribadi mahasiswa-mahasiswi itu sendiri, perguruan tinggi, masyarakat, bangsa, dan negara. Pertanyaan yang keenam, menurut Anda, apakah penegakan hukum terhadap pelaku teror di Indonesia perlu dilakukan secara cepat dan terpadu? Seperti ketika polisi mendengar laporan intel tentang rencana kaum radikalis untuk melakukan teror, maka tanpa memerlukan pembuktian, tersangka langsung ditangkap, dan jika melawan, langsung dilumpuhkan petugas. Bagaimana tanggapan Anda dihubungkan dengan konsep hak asasi manusia? Menurut pendapat saya, penanganan penegakan hukum yang dilakukan secara cepat dan terpadu bisa diterapkan terhadap pelaku teror di Indonesia. Tetapi sehubungan dengan hal tersebut, penegakan hukum tersebut harus tetap bersumber pada prinsip dan etika hak asasi manusia, yang mana berhubungan dengan hak untuk hidup yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, penegakan hukum ini harus cermat dan teliti, yakni para petugas yang bertugas menangkap tersangka harus memperhatikan situasi yang ada. Apabila tersangka ini melakukan perlawanan dan berusaha melukai para petugas, petugas dapat mengambil tindakan berupa melumpuhkan akses pergerakan tersangka yang dapat mengancam keselamatan. Tetapi, apabila tersangka ini tidak melakukan perlawanan dan bersedia mengikuti proses pemeriksaan untuk diperiksa lebih lanjut, jelas dan akurat, apakah dia termasuk dalam kaum radikalisme atau tidak, petugas tidak boleh melumpuhkan tersangka karena bertentangan dengan hukum dan hak asasi manusia. Intinya, penegakan hukum secara cepat dan terpadu terhadap pelaku teror dapat dilakukan dengan memperhatikan tindakan yang diambil sesuai hukum, norma yang berlaku, dan HAM. Pertanyaan yang ketujuh, tujuan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah untuk membentuk peserta didik menjadi pribadi yang memiliki rasa bangga sebagai bangsa Indonesia, cinta tanah air, menjadi warga negara yang taat pada konstitusi dan ketentuan perundang-undangan yang ada, serta mampu memelihara lingkungan hidup dan menghargai hak asasi manusia. Bagaimana tanggapan Anda? Tanggapan saya, memang sudah sepatutnya pendidikan kewarganegaraan diajarkan di perguruan tinggi untuk membentuk mahasiswa menjadi pribadi yang lebih memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Pendidikan kewarganegaraan ini akan meningkatkan kesadaran generasi muda sebagai warga negara yang taat hukum, menghargai keberagaman baik suku, budaya, agama, bahasa maupun pendapat, dan membentuk pendidikan karakter dari setiap mahasiswa-mahasiswi agar menjadi pribadi yang lebih baik, bermoral, dan beretika sesuai Pancasila,
norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Maka dengan adanya pendidikan kewarganegaraan, generasi muda akan lebih menyadari, memahami, dan memberikan penghormatan yang tinggi terhadap HAM yang dimiliki oleh setiap warga negara, dan dengan itu meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, serta memupuk keutuhan NKRI. Demikian video pembelajaran terkait mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang telah saya buat telah selesai. Apabila ada kesalahan pengucapan, penulisan, dan ada hal-hal yang kurang dipahami, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya harap video pembelajaran ini dapat memberikan pemahaman baru kepada teman-teman semuanya tentang bagaimana etika hidup sebagai warga negara Indonesia yang baik dan benar. Sekian dari saya, sampai jumpa dan terima kasih.